Go. Nggak ada yang semangatnya nih. Hei. Semangat dong. Reza Arab loh ini. Reza Arab. Buat apa semangat? Kamar gue di situ. Semangat buat apa? Ya, emang gitu konsepnya, podcast itu harus semangat biar ngobrolnya enak gitu loh. Oke. Buat yang nggak tahu ini tiba-tiba langsung kita lagi ada sebuah obrolan, yuk podcast yuk gitu. Nggak ada briefing, nggak ada apa, tiba-tiba dia ngajak podcast. Ya ini channel YouTube dia, terserah dia. Dan aku masih belum membahas do and don'ts-nya apa nih. Apa yang nggak boleh dibahas dan apa yang boleh dibahas. Nggak ada. Oke, gimana rasanya dapat 1 miliar? Kau selalu dibilang sama teman-temanmu crazy as fuck. Apa crazy as fuck? Iya, sorry. Luck crazy as apa sih luck as crazy as apa sih bahasanya anjing? Kayak kau selalu hoki gitu loh, kok crazy as fuck anjing. Lucky bastard ya Allah. Iya. Cuk, begini kalian jadiin host. Kau yang memutuskan jadi host ya. Aku di sini cuma talent. Crazy as fuck. Iya, ya udah. Crazy as fuck. Crazy as fuck. Ya. Gila, kata baru lagi nih gue nih. Buat penonton juga, halo, crazy as fuck. Lucky bastard. Lucky bastard ya. Kau ngerasa gitu nggak? Iya dan tidak. Kenapa? Kenapa iya, kenapa tidak? Ya setelah dipukul mundur dengan beberapa kejadian-kejadian yang ada di hidup apa segala. Iya, hoki juga ternyata ya gitu. Di karir. Ntar dulu nih. Apa dulu nih? Di percintaan ya lu tahu kan? Iya, aku tahu makanya. Lu tahu kan? Tahu. Siapa-siapa aja. Gitu. Ya laki sih, siapa-siapa aja bisa dibilang dia laki bastard. Nggak, ya. Oh berarti gua nggak punya value. Ini berhubungan ke tweet gua nih. Nggak gini. Silakan munculkan Nggak. tweet gua di sini ya. Nggak. Ada tweet gua Oke. berarti di sini gua nggak punya value Nggak, gitu. nggak gitu. Makanya gua lucky bastard, bukan mereka yang lucky. Menurutmu laki itu apa sih? Hah? Laki itu apa? Beruntung kan? Ya. Orang beruntung itu pantas untuk mendapatkan itu atau tidak? Tergantung dia meresponnya dan memanfaatkan keberuntungannya. Ada yang dapat lotre $1 juta. Set, kaya raya dong langsung kan, dipotong pajak apa segala, kaya raya kan apa segala. Tapi dalam waktu 2 bulan habis. Goblok gak? miskin. Ya karena dia party terus kan. Ya goblok gak? Goblok. Ya udah. Nah, kau ngerasa punya value nggak atas luckmu itu? Punya value untuk memanfaatkannya. Tadi kan aku bilang di wanita-wanita itu berarti aku nggak punya value gitu kan? Lah aku bilang kau di wanita-wanita itu siapapun mantanmu ya, kau luck, ya kan? Ya, Oke. whatever. Nah, kau bilang kau ngerasa nggak punya value. Kau ngerasa sekarang dari semuanya yang di hidupmu, entah itu karir, entah itu percintaan, entah itu pertemanan, kau pantas untuk mendapatkan itu nggak? Why? Kenapa langsung menarik gitu? Karena yang ada di otakku, kau nggak akan kau akan bilang kau pantas. Ya. Kenapa? Ya nggak aja. Contoh, nggak bisa, harus kasih contoh. Lu jangan bawa masalah pribadi ke sini. Tadi ditanya do and don'ts nggak boleh. Semua boleh. Oh iya begitu. boleh. Iya. Masalahnya ini baru cerita Iya. semalam. Cukimai. Tanpa aba-aba lu bawa kemari. Balik lagi yang ada di kepalaku aja. Oke. Kenapa kau merasa nggak deserve dengan semua yang kau dapatin ini? Mungkin kalau orang lain lebih berhak dapat gitu mungkin. Dan lebih bisa memanfaatkannya dengan baik mungkin. Gue nggak pick me nih, lagi nggak NPD nih, gue bingung aja. Oke, terus? Nggak tahu jawabannya sebenarnya nggak tahu. Gue nggak, iya kan Di bagian mana? Di bagian mana kau ngerasa nggak deserve? Contoh karir, contoh percintaan, contoh uang. Di bagian mana yang kau ngerasa nggak deserve? Semua. Kita bedah satu-satu ya. Bedah nih. Bedah. Yang karir. Kenapa kau ngerasa nggak deserve? Ya udah deh biar kelar, jawabannya deserve deh. Gak gitu dong. Berarti kau ngerasa deserve kan? Gak tahu. Berarti itu bukan luck. Kalau kau ngerasa deserve, berarti itu bukan luck.
Ya luck dong, ada faktor lucknya lah. Ada orang yang pernah bilang, aku lupa siapa, luck itu ya keberuntungan bertemu dengan kemampuan. Kau sendiri dong Gua bilang. sendiri yang ngomong. Iya, ya kan kemampuan bertemu dengan kesempatan kan. Iya. Ya udah. Kalau misalnya nggak ada nggak ada kemampuannya, Nggak ada kesiapan bertemu dengan ya itu bukan luck. Bukan. Ya karena aku sendiri ngelihatnya dari semua, aku malas sebenarnya ngasih makan egomu ya. Tapi dari semua yang aku lihat sampai sekarang, ya kau deserve. Dari semua ya film. Ini masih belum muncul ya filmnya ya. Kalau misalnya kalian nanti hasil filmnya, kalian akan paham kenapa ngomong kayak gini. Dari Amin. musik itu udah terbukti, AMI Awards udah terbukti. Ya kau punya kemampuan itu walaupun itu digarap bergrup, kolektif. Ya itu maksudku. Jadi buatku credits itu tidak bisa aku ambil take credit sepenuhnya karena semuanya aku nggak pernah bisa lakuin sendiri. Musik nggak bisa sendiri. Ada Eka, ada Cristiano Ronaldo bisa menang sendiri. Emang semuanya harus gitu bangsat? Siapa di dunia ini yang bisa sendirian? ini lagi podcast mas. Iya, Maaf, iya. bukan dimarahin mas. Enggak, karena Lagi podcast. karena pemikiranmu seakan Bukan lagi dijudge mas. Izin banget nih, saya tamu. Saya bisa walk out loh. Tapi ini channel Saya Anda bisa walk sendiri. out loh. Ini channel Anda sendiri. Gila. Sebenarnya aku yang harus walk out. Kau ngerasa kalau kau nggak pantas karena semuanya itu bersama teman-temanmu. Sama teman-teman. Even itu dari awal muncul kau di YouTube. HHI, Eclipse, GGS, iya kan? Tapi iya kan? Nggak pernah seorang Reza Octavian yang berdiri sendiri langsung gede jedar gitu. Semuanya selalu bersama Oh teman-teman. enggak, kecuali channel gue sendiri. Itu pun, efek kolaborasi. Pada saat itu kalau kau nge-game doang nggak ada kolaborasi dengan YouTuber lain, ya udah di situ-situ aja. Harus diakuin. Ntar dulu. Harus diakui. Gue lagi menimbang ego Nimbang, gue silahkan. sama realita. Silahkan. Enggak. Reza. No. Reza. Kalau yang soal gaming, no. Oke. Soal gaming enggak. Enggak. Oke. Jadi kau merasa bisa sendiri di gaming. Waktu masih bikin konten gaming ya, Nah, bisa besar atau bisa lebih besar lagi ya? Bisa. karena seingatku Aftercat Mario itu ada 3 Idiot yang gede. Gak bisa sendiri Reza. Enggak, sebelum 3 Idiot kau What? Yeah. Sayang. After Cat Mario Iya. itu banyak game-game kecil, Eris Action, apa segala, terus Misao, Mad Father, Kutato lah semua di sini lah, apalah semua, Limbo gitu-gitu. Itu. Jadi Limbo after banyak collab. Oke, terus lanjut. Noah. Yes. Karena dia gede di Limbo, after dia ada di Eclipse dengan semuanya. Nama Reza Octavian udah gede lewat situ. Udah gede duluan. Awal gede di dunia. Gamingnya dulu. Iya memang. Terus, Duh. gak bisa Reza. Kau gak pernah bisa sendirian. Siapapun gak akan pernah bisa Aku sendirian. nggak bilang aku bisa sendirian. Iya. Cuma kan lagi konteksnya adalah waktu zaman gaming. Kalau zaman gaming, ya setelah itu baru aku bareng yang lain gitu-gitu. Dan prosesnya Tapi itu buat ya untuk bikin konten jatuhnya kan. Duh, ya. Gini deh, aku balik pertanyaannya. Kau lebih nyaman sendirian atau berkelompok? Buat apa? Woi, Boleh. Kayak gini-gini ini boleh ya? ayo bro, ambil bro. Lagi syuting. Iya boleh. Nanti ya. Rokoknya dibawa. Rokok cuma sisa 1 loh. Korenya juga jangan dibawa. Jadi sebenarnya, ini jawaban jujur nih. Kau ngerasa deserve atau enggak atas semua yang kau dapatkan hari ini? Jujur. Deserve. Kenapa? Kenapa kau ngerasa deserve? Bonyoknya udah lebih parah daripada ini soalnya. Mungkin ini waktunya gua nyayur gitu. Mungkin. Berarti sama kayak bayi ya? Bayi? Bayi itu pasti nangis dulu sebelum dia ketawa. Kau ngerasain bonyoknya dulu, udah ngerasain sakitnya atau nangisnya, sekarang tinggal ketawanya kan? Ah. Kayak gitu kan?
dan kau ngerasa deserve karena udah ngerasain gak enaknya nih. Mungkin, Ya. mungkin. Oke. Berarti happy kau. Apakah seorang Reza Oktavian happy? Elaborate happy itu apa ya? Happy Dalam segi itu apa? hidupmu. Kau bangun tidur dan kau ngerasa senang. Oh enggak, aku bangun tidur kerja. Kerjanya senang nggak? Atau terbebani? Apa dulu? Apapun yang kau lakukan Reza Arab Oktavian, Gambar Ganteng Idaman. Kalau flight sebel, nggak suka terbang, nggak suka terbang. Overall, hidup. Kau bangun happy atau enggak? Kau happy nggak sebagai seorang Reza Oktavian? Atau banyak penyesalan di hidupmu? Aku bingung jawabnya Oke, ku permudah. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya kau disuruh memutar waktu, kau akan nggak mau. melakukan hal yang sama atau enggak? Ya kan nggak mau kan? Oh, tapi akan melakukan hal yang sama atau enggak? Dan kau ada di titik yang sama ini, atau kau akan melakukan hal yang berbeda? Dengan ilmu yang udah gue punya. Enggak, ya balik lagi. Cuma pengalamannya aja. Oh, ternyata kalau ini salah gitu aja. Oke, tadi jawaban jujurmu udah nggak mau. Berarti kau nggak mau balik, berarti kau happy di atas hidupmu yang sekarang. Happy dengan semuanya. Apa yang paling bikin kau happy? Ini rumah ini. Ya serumah ini. Maksudnya? Ya serumah ini jalan. Satu rumah ini jalan. Iya. Yang it means itu bukan punyamu sendirian. Iya. Yang it means bukan kamu sendirian yang happy. Oke, bagus dong. Berarti kamu happy pada saat bisa ngebuat orang lain happy. Ya. Kalau misalnya Ah. ada salah satu di rumah ini yang nusuk kau dari belakang. Pasti elu orangnya. Betul sekali. Itu udah kurencanakan dari dulu dan akan kulakukan 2 jam lagi. Siap. Nah, Zadis. Itu pertanyaanku sama seperti di maraton sih. Apa yang kau lakuin? Berkhianat itu dalam artian ya, oh ya udah, gua udah ngambil untungnya nih dari Reza Arab, gua cabut ah. You do you. Kok nggak dendam? Karena banyak orang yang tahu kan di maraton paling gampang kelihatan ya Aloy. Maksudnya eskalasi peningkatan Oh. famousnya. Ah. Aloy kan naik banget di maraton. Paling naik. Puji Tuhan, alhamdulillah. Ada yang tahu nggak sebelum masuk maraton follower Aloy 86.000. 86.000 under 100.000. Sekarang 1,9 juta. Atau 2 ya nggak tahu. Oke, ini fun fact soal Reza Arab. Karena dia 1,9. nyebelin. Dia itu suka ngelihatin follower temennya. Dan dia suka ngelihatin live temennya. Dan dia suka sedih pada saat follower temennya nggak naik atau live temennya sepi. Dia observe orangnya. Kenapa? Kenapa kau memperhatikan teman-temanmu seperti itu? Ya biar tahu gimana growth-nya, gimana prosesnya, progresnya, ini blunder kan, salah nggak nih, apa nggak gitu. Kan bukan tanggung jawabmu. Ya memang bukan. Terus kenapa kau melakukan hal itu? Ya pengen aja, seneng aja. Seneng aja. Iya. Ya biar orang menjadi lebih baik. Dan pada saat orang itu udah lebih baik, gak inget jasamu, Ya udah. you do you. Iya, you do you. Tugas gue selesai, tugas gue selesai. Wow. Fuck. Emang harus dendam? Coba Ya. tanya, memang harus dendam? Enggak. Ya memang gak harus dendam, tapi kan ada orang yang seperti itu. Ya, you do you. Ya you do you juga. Kenapa harus asih anjing? Nggak tahu. Iya juga sih. Iya ya, salah ya gue ya. Ya udah kalau ditinggalin ya udah. Semoga berkah. Pada saat orang-orang ini nusuk kau di belakang, apa yang kau lakuin? Aku tahu jawabannya, tapi mereka nggak tahu. Diem. Kenapa kau nggak konfront langsung? Apa maksudmu? Kenapa nggak tanya langsung? Apa masalahmu? Kenapa kau nggak? Kalau nggak suka, kenapa nggak ngomong langsung? Kenapa harus dari internet? Apa alasanmu? Diem.
Kan dengan begitu sudah menjelaskan diri masing-masing seperti apa. Iya. Kenapa harus ditanya lagi? I don't have energy and time for that. Tapi kan dulu itu orang-orang yang dulu kau care. Sama, sampai sekarang juga masih care. Berarti if salah satu dari mereka butuh bantuanmu, kau akan nolong. I think so. Wow. I think so. It doesn't matter siapapun. Gue udah 37 Pak, udah mau 40. I'm pushing 40, so udah bukan apa ya. Malah kalau bisa ya gue pengen tahu kesalahan gue apa. Kalau perlu gue minta maaf, gue akan minta maaf. Gue udah pernah ngomong gue di siapa ya, Densu ya nggak salah. Iya. Kalau misalnya gue perlu minta maaf, gue minta maaf. Kalau misalnya ada yang perlu gue selesaikan, tanggung jawab gue apa segala, gue akan lakukan. Anything. I mean, I don't have any grudge on anyone. Walaupun orang itu udah jahatin kau. Kau tahu orang itu jahatin kau. Kau tahu. Aku ngelihat sendiri kekecewaanmu. Dan Ya tapi cuma sebatas itu aja. sebatas kecewa, iya. Dan Kayak gitu doang. ya, after itu kau masih mau bantu. Ya. Think so. Oh, itu aku baru tahu. Soal dia akan mau membantu. Karena aku nggak pernah menanyakan ini sebelumnya di balik kamera. Kita bahas yang lain kali ya, yang enteng-enteng ya. Menurutmu Reza Arab ini naik karena apa sih? Hah? Nama seorang Reza Octavian gede itu karena apa sih? Karena karena kesempatan bertemu dengan kesiapan, ya itu adalah hoki. Kok dibalik lagi? No, like Anjay, karya like. kah? Bro, I'm host of this podcast. Gila. So I like karya kah? Atau koneksi kah? Atau sensasi kah? Sensasi masuk waktu di gaming awal masuk. Ya. Apa sensasi apa? Oh enggak. Ya kan ngomong kasar di internet dulu. Oh itu hal baru di Indonesia. Iya. Oke. Menurutku bukan sensasi sih. Oke, tapi itu just Beyonce. Sensasi itu memang dibuat untuk rame aja. Ya banyak contohnya, kamu nggak mau sebut namanya. Kayaknya seingatku kau nggak pernah melakukan hal itu. Oke. Hal-hal sensasional yang pernah muncul di kau itu terjadi karena tragedi. Monjing, bahasanya berat banget. Ya karena hal yang tidak kau inginkan, tidak disengaja gitu. Dan banyak orang yang melakukan itu, wah ada wave nih aku ikutan. Nah kau nggak pernah kayak gitu. Kau sendiri bilang nggak butuh panggung untuk nyari panggung. Aku masih ingat banget tuh. Untuk dapat panggung. Iya. Kau nggak pernah melakukan hal itu. Berarti yang kau lakukan itu karya. Ya selihat lu. Masa harus gue jawab? Ya, aku ingin jawaban dari mulutmu apakah benar. Kalau yang selihat tuh karya. Karya. Apa karya lu anjay? Fungsi Reza Octavian apa sih di WG? Banyak tuh kayak nanya. Eka sampai capek ngejelasinnya di Radit tuh. Capek, ya. Balik lagi. Pendapatmu gimana tentang orang-orang yang suka bikin sensasi di internet supaya dia terkenal? Ya kan tadi gue udah bilang. Oke, itu. You do you. Ya setiap orang punya cara masing-masing untuk apapun itu, terkenal lah, jalur apa lah. Itu terserah gitu. Cuma kan ketika dia udah dapat, gimana caranya mempertanggungjawabkan angka yang dia dapat. Itu kan orang hidup semua gitu. Even itu merugikan orang lain. Wah, itu kan bukan urusan gua, Pe. Ya tahu. Aku tanya pendapatmu aja. Iya. Kau like or dislike? Gue udah bilang you Gak do. peduli. Iya. Bukan gak peduli, ya udah. Itu caranya dia. Bukan cara gua. Udah, selesai. Cara dia begitu, cara gue ya nggak begitu gitu. Cuma gue ngeliat dari layar aja kan kayak lah gitu. Terus kayak oh oke, gitu. Sekarang kan internet kan udah bergerak dengan sangat cepat ya. Apapun itu semua tren dari segi apapun kan bergerak dengan sangat cepat gitu. Dar der gitu. Out of nowhere nama gua 7 hari trending di TikTok, most of trending gitu, kayak what the fuck gitu. Kayak apa gitu, gua nggak ngapa-ngapain kayak gitu, berganti lagi apa ganti lagi ke lagu apa ganti lagi gitu terus kan. Ya kayak ya udah. Ini pertanyaan
pada umumnya yang akan clippable ya. Aduh. Hah. Enggak, tenang, masih belum sampai situ. Akan ada yang kau aduhin itu ada. Ada, aku tahu. Otakmu tahu. Enggak, yang masih clippable santai aja. Marathon season 3 last. Sampai sekarang keputusanku masih sama. Itu dan after itu bubar. Ya. Why? Kenapa? Sesuatu akan lebih dikenang ketika udah di atas terus kita yang meninggalkan, bukan kita yang ditinggalkan. Gimana jika demand-nya banyak? Banyak orang yang pingin maraton season 4, ada pemodal, ada sponsor yang gede banget. Ya kalau gue mah tergantung semangatnya aja. Berarti kebuka peluang Enggak lah, season 4. enggak. No. Kalau gitu bocoran season 3 dong. Lokasi dulu deh. Belum ketok palu aku tahu. Lokasi mana belum tahu lah. Belum ketemu, belum dapat. Tapi udah ada beberapa bayangan kan. Udah, Nah, yang pasti itu ya. belum dapat. Konsepnya masih sama. Enggak. Apa yang bikin beda dari season 2? Siap kamar ada kamera. Kita tidur di kamar masing-masing. Iya. Kalau mau aneh-aneh gimana? Hah? Matiin aja. Kan di kamar gua nggak ada kamera, bodo amat. Setiap kamar perjanjiannya tadi. Kan gua belum selesai, ada koma, kau patahin. Enggak, udah titik tadi. Setiap Kamar, itu ada ada kamar. kamera. Dar, kau patahin. Enggak. Oke. Kau patahin. Nggak bisa gitu. Kalau misalnya yang lain bilang nggak bisa dong. Harus kameranya Reza Arab, harus ada kameranya juga dong. Karena itu view yang paling gede. Ya udah jalanin sendiri, nggak usah ada gua. Arogan jatuhnya, Mas. Lah. Lah. Kenapa kamarmu gak ada kamera? Ya terserah gua. Tinggal bisa kayak gitu. Ya kita juga nggak mau ada kamera kalau gitu. Di kerja? Ya kok juga kerja? Enggak. Apa sih? Ya kok kerja juga itu kan? Enggak. Ya nggak bisa. Gua nggak kerja. Ya kita juga nggak kerja. Kenapa nggak kerja? Ada di kontrak. Gua juga ada di kontrak. Nggak ada. Emang nggak ada ya? Nggak ada, orang gua pemiliknya. Arogan, iya. Oke. Selain setiap kamar ada kamera, konsepnya apa lagi? Itu semoga ya, gue nggak tahu itu sistemnya gimana sih. Itu bakal chaos banget sih, kecot. Cuma gue yakin itu tuh belum tentu bisa gue lakukan karena pasti penonton fanbase kerasnya maraton pasti masih lebih seneng ngelihat kita tidur bareng-bareng Ya, ketimbang di kamar. keinginan mereka ngelihat kita di kamar ngapain. Kayaknya enggak deh. Jadi itu belum tentu gue lakukan juga, itu masih pertimbangan lah. Yang udah ketok palu berarti apa? Udah Konsep apa yang akan berbeda? Yang udah ketok palu, yang bisa dibocorin? Mention. Oke. Berarti maraton season 3 akan ada di rumah yang lebih besar. Mention. Oke. Berarti maraton season 3 akan mewah. Season 1 di studio kecil, season 2 di rumah, season 3 di mansion. Dan konsepnya akan seperti itu. Ngomong percintaan Sabi kali ya. Sabi. Ada klip kau muncul di streamingan satu orang gitu ya. Kau. Oh, aku ya. Dan kau bilang kalau selama berkarir Gak pernah gimmick. gak pernah gimmick. Berarti kau sama Lula pacaran? Hah? Ya hubunganmu sama Lula apa? Sekarang. Iya. Nggak usah ngeliat-ngeliatin lampu lu, ngentot lampu. Lu nama jadi brepi lu, kontol. Ngeliat lampu gitu, ngentot Kan lu. bukan gimmick. Ngentot. Rokok nih. Duh, mana orangnya di mari. Apa hubunganmu sama Lula? Deket. Oke. Iya. Kalau anak-anak zaman sekarang, zaman dulu ngomongnya HTS. Oh, enggak. Enggak HTS. Deket. Berarti ada status. Deket. Deket ini bisa temen, bisa sok-sokan adik kakak.
bisa pacaran. Nah, di mana di antara ketiga nih? Dekat yang mana nih? Semuanya. Oh, temen oke, adik kakak oke, pacaran pun oke. Ya kan kalau mau menjalin hubungan yang lebih serius kan harus bisa jadi Semuanya. segala sisi. Nah, Kakak kalau misalnya- bisa, apa bisa. Kalau misalnya bapaknya Lula nanya, Ah. kau sama Ara pada hubungan apa sih? Lula harus jawab apa? Bapaknya belum nanya. Kalau misalnya dia Yang harus nanya mamanya. Iya, mamanya udah nanya. Mamanya udah nanya. Terus Lula jawab apa? Harus menjawab apa? Kagak gue jawab. Mamanya gue bilang minta nomor HP-nya dong tante gitu. Terus kau telepon. Gue WhatsApp. Nah. Hai kok mama. Salah sorry. Gue bilang hai tante. Gue bilang gitu. Udah. 1 sampai 10. Apanya? Kau yakin sama Lula? Wah. Apa yakin? 1 sampai 10 keyakinanmu sama Lula. Bukan orangnya, mungkin yakin sama hubungannya, gitu kan? Ya Lulanya lah. Hah? Sama Lulanya lah. Lah gue aja belum yakin sama diri gue sendiri. Gak ada urusannya. Ya ada urusannya. Kok nggak yakin sama dirimu sendiri? Ya. Bisa aja Lula membuatmu yakin sama dirimu sendiri. Bisa aja ada kemungkinan itu. Ya bisa tapi kan ya belum tahu kalau sekarang. Bukan Aku itu belum bisa konteksnya. jawab. Bukan itu konteksnya. Kau Belum. yakin nggak sama Lula? Belum bisa jawab. Karena apa yang dibutuhkan untuk bisa menjawab hal itu? Waktukah? Ya waktu pasti. Terus Waktu pasti. berarti kau butuh mengenal Lula lebih dalam, Sebaliknya pun begitu. mengenal keluarganya. Sebaliknya pun begitu. Ya Lula Kan mengenal jelek-jeleknya kau. gue belum keluar. Udah sih. Iya sorry. Urusan kau nanti ada podcastmu sendiri, nggak usah ikut jawab. Rese jatuhnya. Udah. Aku sendiri udah. Tapi kan ada lagu Mangu ya. Engkau di sana, aku di sini. Beda agama itu kan agak susah ya. Yang dulu-dulu kan kau yang follow. Kalau yang sekarang gimana? Misal nih. Kejauhan. Eh, Ntar dulu. Kalau misal kita ngomong, kau kan pasti pingin nikah lagi kan? Ya. Masih pingin nikah lagi, masih Iya. pingin punya anak, masih pingin berkeluarga. Pasti. Dan if itu adalah Lula, If. itu adalah Lula, masalah itu gimana? Ya belum dibahas sampai sekarang. Belum dibahas sampai Belum, sekarang. belum Belum dibahas. menentukan sampai sekarang. Belum. For me, relationship is not something about apa ya, yang harus Dipaksakan. Waktunya, effortnya, apapun itu. Kalau memang terjadi, terjadilah. Kalau memang tidak, ya berarti tidak. Gitu. Apapun itu awalnya gimana kek, apapun itu seperjalanannya gimana kek, akhirnya gimana kek. Gitu. Pengalamanmu dari Baik, pernikahan sebelumnya itu kan pasti berharga banget dalam hidupmu ya. Udah, sorry, gue bukan ngobrol lo. Gue emang hari ini tuh ngomong, gue gak tahu kenapa. Oke, lanjut. Dari pengalamanmu yang berharga itu, apa yang bisa di-share? Ke orang-orang yang mau menikah atau apa? Ke orang-orang yang mau nikah. Prenup. Apa tuh? Perjanjian pernikah. Kenapa sepenting itu? Ya penting for both sides. Bukan cuma buat kayak kalau orang mikir, gue nggak tahu ya, mungkin banyak juga yang tidak melakukan perjanjian pernikah. Ya nggak apa-apa juga kalau memang saling percaya satu sama lain kan. Cuma ini kan dari yang gue pelajarin ya. Ya, dari apa yang terjadi? Bukan dari yang terjadi sama gue juga. Oke. Dari dipelajari. dari yang gue pelajarin juga sebenarnya. Itu gue pelajarin dari dulu banget. Prenup tuh emang bagus untuk for both sides gitu. Misalnya gue sama lu nikah. cari contoh lain gitu. Sama Tepen. Oke, gue masih Iya. nikah nih. Ya kan kalau misalnya guanya nih bikin company and then company gue bangkrut dan utang ke bank misalnya. Dengan adanya prenup, si ini tidak, harta yang dipegang sama si ini tidak akan diambil. So Oke. correct me if I'm wrong. Berarti perjanjian pernikahmu ini tentang pemisahan harta. Iya, misalnya harta dari awal. Dari awal. Dari awal jelas apa-apa aja nih. Punya lu, punya gua. Oke, selain Gitu. harta, Ya harta. kayak ada minimal berapa kali seminggu untuk melakukan pembuatan anak? The fuck?
Ya apa gini kalau aku serius. Are you stupid or what? Ini kalau aku memang ada perjanjian pranikah. Aku masih ingat ada 6 poin. Oh, kau ada? Ada tapi bukan harta. Apa? Yang pertama, nggak boleh lepas dari orang tuaku. Aku anak terakhir dan orang tuaku, aku nggak pengen orang tuaku ditinggal. Aku nggak pengen orang tuaku sendirian. Kita harus serumah sama mereka sampai mereka berdua meninggal baru kita bisa pergi. Anjing. Berat buatku tuh. Tuh. Nah, itu sesuatu yang gua. Nah, ya kayak gitu harus dibahas. Ya kayak gitu harus dibahas dari awal. Apa ini deh Cristiano Ronaldo kan ada tuh. Nah, Harus ngasih apa ya kayak gitu. Nah, kayak kau selain misalnya nih yang dari pengalaman hidupmu, selain soal pemisahan harta apa yang ada di pikiranmu? Gak ada sih. Kayaknya itu deh. Someday ternyata kau dilarang untuk jadi konten kreator atau di depan kamera lagi? Emang itu harus ditulis juga ya? Iya, kalau aku gitu. Oh, Kalau aku karena gini, pernikahan itu kan bener-bener ya kau bener-bener pernah ngerasakan kan, itu akan menjadi dunia yang baru. oh. Salah satu klausul pernikahanku adalah aku tetap dibolehin nongkrong sama teman-temanku. Serius, ini serius. Ada. Itu aku nggak mau itu dilanggar karena itu caraku hidup, itu caraku bersosialisasi dan itu salah satu yang aku suka. Oke, ini menarik. Kau nggak boleh involve di situ dan aku juga membolehkanmu sama teman-temanmu. The fuck gitu ditulis ya? Kalau misalnya nggak ditulis, terus kau nggak boleh berteman lagi sama temanmu, gimana? Nurut. Pada saat kau kehilangan temanmu, kau hidup nggak? Walaupun udah menikah. Ya nggak tahu, kan belum pernah merasakannya. Bayangkan. Wah nggak tahu, nggak kebayang Pak. Nggak boleh nongkrong ya? Ditulis ya? Serius, itu aku tulis. Karena itu menurutku penting, mendasar. Oke, kalau gitu gua akan tulis next. Apa? Next pernikahan akan gua tulis. Apa yang akan kau tulis? Semua teman harus bisa ke rumah. Nah, itu Dan nongkrong minimal sampai jam 4 pagi. Tidak boleh diganggu gugat. Terima atau saya nurut sama Anda. Tetap ujungnya nurut. Bucin anjing. Ujungnya nurut. Ada di fase percintaan bucinnya itu tai banget, sumpah susah banget dibilangin, susah banget dia tuh udah tipe yang kayak cewek banget, logikanya itu hilang sama perasaannya. Itu menyebalkan bagi aku. Dan susah banget kalau diberitahu sama temennya, selalu bilang, ya sama dia kan nggak boleh, sama pacarku kan nggak boleh. Hei kontol! Itu selalu susah yang kayak gitu-gitu. Apa mantuk-mantuk kau? Enggak, lu kayak podcast sama diri lu sendiri tau nggak? Kenapa? Ngomong, jawab sendiri. Ngomong, marah sendiri. Gitu. Lu yang kan lanjutin konten kaca lu deh. Ya karena ada nggak kemungkinan namamu balik? Enggak. Nggak ada. Kalau nama kan? Nama enggak? Nama itu akan tetap seperti itu. Karena aku punya alasan pribadi yang semua orang sepertinya sudah tahu juga. Aku udah tahu karena terlalu berat. Berat. Dan itu tidak, kau ngerasa tidak pantas Iya. menyandang nama itu. Oke. Sebenarnya apa sih alasan terkuatmu kenapa kau harus ikut menyuarakan? Soalnya selama ini kan kebiasaan kau ya cuma diem aja atau nggak sampai turun gitu. Kenapa kok? Aku ngeliat ada 2 kali nih kau turun sama kau menyuarakan lewat panggung Pestapora dengan baju itu. Kenapa kau sampai di titik itu? Iya, sebagai warga negara yang sudah membayar pajak ya. Gitu. Ya. Sudah membayar pajak dan dengan membayar pajak saya juga berhak bersuara gitu. Jadi ya karena kebetulan suara saya juga tidak ditunggangi siapa-siapa. Jadi menurut saya ya saya berhak bersuara aja. Gitu. Dan saya tuh tidak punya kepentingan lain selain suara saya sendiri dan suara kita di sini gitu. Karena memang apa yang terjadi adalah setiap apa yang ingin dilakukan oleh Arab itu selalu diskusi dulu. Diskusi. Kita akan lakukan apa. Tapi walaupun pengetok palunya dia, ya tetap ada diskusi. Even itu kayak yang terakhir masalah penamaan yang ada di kaos Pestapora. Itu kita ada voting lah, ada apa kayak gitu-gitu.
Oke guys, halo. Jadi aku lagi podcast sama Arab. Nah ini orangnya. Dan ya jujur aku udah nggak ada yang lagi yang harus kutanyakan ya. Aku bingung nggak mau nanya apa ke dia. Kalian ada yang mau nanya nggak ke Arab langsung? Akan aku langsung tanyakan. Terserah kalian mau nanya apa tentang Reza Oktavian. Terserah, bebas. Kata dia nggak ada donsnya, nggak ada larangannya mau nanya apa. Terserah. Dia live. Mau nanya apa? Kenapa Zar ALW join ya? Habib join. Ada pertanyaan dari pertama dari Brit Haspati Ketut. Kapan nikah, Rap? Oh, belum tahu, Bro. Belum tahu, Bro. Itu jawabannya. Pertanyaan rata-rata plan nikah loh. Kapan nikah? Rata-rata itu loh. Ah nih, Bang, tanyain sama Arab varian yang menurut dia paling keren siapa? Varian Kembaran kau. kucing. Yang mana putih itu? Yang mana? Kucing warna putih. Loreng ya masalah. Ada lah, kucing. Varian yang mirip-mirip sama Arab. Kucing. Yang paling keren menurut dia kucing. Harusnya horor tentang apa sih? Kayaknya nggak pernah dibahas. Harusnya horor tentang apa? Iya, soal mungkin ada di press release atau ada di apa sih bahasanya? Interview. Apa sih bahasanya? Press release ada, tapi kan nggak banyak di sosial media kalau aku lihat. Harusnya horor tentang apa sih? Tentang harusnya horor. Kenapa ada Lula di situ? Apakah ada percintaannya atau itu tentang dua orang yang sedang romantisan? Harusnya horor. Apakah ini memang tentang kisah misteri? Apakah ini menyeramkan? Film ini menyeramkan atau tentang kisah misteri? Harusnya horor. Bad ending atau good ending? Harusnya horor. Harusnya horor tuh endingnya tuh. Terus apa yang bisa kau ceritakan anjing kalau semuanya harusnya horor? Harusnya horor. Maraton 3 berapa lama, Bang? Hah? Maraton season 3 rencananya berapa lama? Nggak mau ah. Oke. Nggak boleh, nggak mau. boleh. Nggak mau. Dihitung ntar sama mereka ngentot. Nggak mau, anjing lu. Lama, pokoknya lama. Serius lama? Lama. Lebih lama dari yang sebelumnya atau sama? Harusnya horor. Apakah ada penambahan anggota di maraton? Tidak. Apakah ada pengurangan? Tidak. Berarti semuanya akan tetap sama. Sementara ini ya. Gimana cara mengkurasi orang-orang yang ada di maraton? Mengkurasi. Gimana cara menginvite orang-orang itu, baik itu aku, Brevi, Aloy, after berempat ya. Di season 2 itu sebenarnya apa sih yang terjadi? Bagaimana cara Pengen aja. Oke, satu-satu. Mulai dari aku dulu. Kasian. Kasian. Ya Jelas. kasian pas live mau jual PC, kasian. Pada saat itu kau belum tahu. Tahu. Dari mana? Itu live terakhirmu ulang tahun. Tahu, kasian. Yang kedua, Niko. Niko. Kasian. Kenapa kok kasihan dengan Niko? Ya he deserve more lah. Kan apa impiannya kan menjadi penyanyi kan. Ya mungkin dengan wadah ini bisa menjadikan dia mendapatkan masa yang baru yang bisa bukan masa yang lama yang mungkin kan kalau Instagram kan udah berapa tahun kan tuh ya dia tuh. Misalnya let's say gua nggak tahu followernya berapa waktu itu ya. Gua nggak tahu. Misalnya let's say 10.000 deh misalnya. Kan udah berapa tahun ya pasti udah mati 8.000 nih. Udah akun mati nih 8.000 nih. Kasarnya kan kayak gitu. Tapi yang dapat yang baru, tahu dia tujuannya apa, mau bernyanyi, ya kan bisa dapat wadah baru gitu. Bagus tuh jawaban. Kenapa pas aku tadi jawabannya nggak gitu? Kasian. Kayak you deserve more gitu? No. No. You deserve below. Aloy. Kenapa kok invite Aloy? Ya Aloy dengan kerja kerasnya bertahun-tahun di digital dengan dulu pakai jas terus tiap hari apa segala dari barista apa segala.
Buat gua dia harus mendapatkan itu udah pernah gua jawab, angka yang lebih lah daripada ini. Udah jauh di maraton. Oke. Brevi baby. Brevi ya seru. Ya. Coba ada lu nggak ada dia. Udah sering. Memuntah. Mesti ada Brevi. Nggak bisa, cu. Dia nongkrongnya jauh. Rumah lu jauh. Terakhir, Ibot. Kenapa Ibot? Ibot seru. Ibot bisa ngisi kalau energi lagi pas dia bisa ngisi di saat kita semua lagi low. Itu aja. Karena Ibot energinya berlebihan dan seru. Seru. Terus apa sih? Apa ya? Bukan nurut, gua bukan bilang nurut sih, cuman lebih ke apa? Bukan bisa dikontrol, apa ya? Bukan manut juga. Mau belajar gitu. Bang, nanya mulu. Oh, bang, iya, boleh iya. nggak bang? Iya kan? Gini ya kan? Bang, iya, ini iya. gimana bang? Menurut ini gimana? Gua baiknya gimana bang? Bang, gua gini kayak gini gitu. Oh, karena itu kau ngerasa pantas ada di maraton. Iya. Semuanya itu by feeling. Hah? Semuanya itu by feeling. Makanya feelingku yang akan nusuk lu. Aku nggak mau promo film di program ini karena filmnya masih belum masuk tahap promo, masih lama juga. Dan insya Allah akan ada promo-promo yang menarik ke depannya. Amin. Dan kau banyak masih merahasiakan kan soal film itu, jadi aku nggak banyak nanya soal film. Itu jadi lebih baik. Terus soal percintaan, kau juga masih belum selesai dengan dirimu sendiri dan ingin mencoba Menjadi lebih baik. menjadi lebih baik. Untuk karir, kau ngerasa deserve dengan apa yang kau dapatkan Ini lagi hari rangkum. ini. Iya. Untuk karir, kau merasa deserve dengan apa yang kau dapatkan selama ini, dan kau bahagia pada saat ngelihat orang lain bahagia. Iya. Terima kasih udah nonton. Bye.